selamat pagi Bapak Ibu Guru SD 3 Karangmalang. Yang saya hormati Bapak Fretos, Kepala Sekolah SD 3 Karangmalang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 3 Karangmalang yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti desiminasi ini. Perkenalkan, nama saya Afrika Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 3 Karangmalang, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Saya akan melaksanakan desiminasi budaya positif yang berhubungan dengan aksi nyata tugas calon guru penggerak. Sebelumnya, mari kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu, yakni yang pertama, hadir sepenuhnya, yang kedua, bergantian ketika berbicara, yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat, kemudian yang keempat, kita akan berpartisipasi aktif. Selanjutnya, mari kita gunakan terlebih dahulu pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa atau murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ya, untuk saat ini ya betul sekali. Kita memahami bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kemudian ketika kita memberikan hukuman dengan hal yang positif, kita selama ini kan melakukan hal yang seperti itu, ya. Memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Biasanya kita menggunakan itu sebagai hukuman. Kemudian ketika siswa kita melakukan sebuah kebaikan, itu kita akan memberikan penghargaan sehingga mereka dapat termotivasi dalam belajar. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang budaya positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu? Nah, kita harus tahu dulu. Kita coba untuk melakukan perubahan paradigma. Kita coba untuk mengepalkan kedua tangan kita. Coba kita mengepalkan kedua tangan kita secara bersama-sama. Nah, kita akan mengepalkan tangan kita semakin kuat. Kemudian Bapak dan Ibu guru di sini bisa mencoba untuk membuka kepalan tangan teman-teman di sebelah. Yuk. Siapa yang bisa membuka kepalan tangan itu? Kencang sekali, kuat-kuat. Tidak bisa kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengontrol? Kepalan tangan ini siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri, betul sekali. Diri kita sendiri. Jadi kita harus melakukan perubahan paradigma. Di situ. Jadi di sini kita menemukan nilai apa? Betul sekali, siapa yang mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Jadi ketika untuk melakukan sebuah perubahan, dari mana? Perubahan itu berubah dari mana? Dari diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, di sini kita lihat sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol. Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Pada stimulus respon, kita berusaha untuk mencoba mengubah orang lain agar berpendapat sama seperti kita. Padahal sesuai dengan teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak punya hak untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Tidak ada kewajiban orang lain untuk memiliki pandangan yang sama seperti kita. Ya, kita adalah orang-orang yang berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kan selalu berpikir seperti itu ya selama ini ya. Orang yang melakukan sebuah keburukan, melakukan sebuah kesalahan, itu adalah minus atau negatif. Padahal sesuai dengan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau baik, mau buruk, kita harus melihat ini tujuannya apa. Kita sebagai contohnya adalah anak-anak, mungkin ya, anak-anak suka sekali bermain sepak bola. Entah itu di dalam kelas, entah itu di luar kelas. Mereka main di sepak bola. Pasti kita sebagai guru ketika mengajar dan melihat anak yang bermain sepak bola itu, mereka melakukan sebuah kesalahan. Padahal sebenarnya mereka itu memiliki
tujuan. Tujuannya apa? Mungkin mereka mau menyalurkan energinya. Anak-anak itu kan belajar dengan tiga jalur ya. 3 jalur itu, audio, visual, dan kinestetik. Nah, di sini mungkin dia energinya luar biasa, masih banyak, dia terlalu berlebihan energi, makanya dituangkan entah itu di kelas atau di luar kelas. Mereka punya tujuan masing-masing. Atau mungkin ada anak-anak yang di dalam kelas itu memperhatikan, benar banget memperhatikan. Kita sayang sama mereka, kita menyukai mereka. Karena itulah contoh siswa yang ideal seperti itu. Kemudian di satu sisi ada anak atau ada murid yang tidak seperti yang kita inginkan. Mereka berperilaku buruk, ambil pulpen temannya, kemudian jagong sendiri, ngobrol sendiri, usil. Padahal dia mau mencari apa ya? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya kan kita menemukan anak-anak yang seperti itu kan di dalam kelas. Mereka itu mencari perhatian, gitu, mencari perhatian dari kita sebagai seorang guru. Karena kan dia terabaikan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Pasti ada itu. Kemudian yang ketiga, kalau di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol kita. Tidak. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti genggaman tangan kita tadi. Ya kan Bapak Ibu? Siapa yang bisa mengontrol genggaman tangan ini? Ketika kita sudah tidak kuat, kita menyerah karena lawan kita atau teman kita yang mencoba untuk membuka genggaman tangan ini, dia punya energi yang lebih kuat, akhirnya kita menyerah. Nah, di sini ketika tangan terbuka, kita menyerah. Kita menyerahkan diri kita, udah seperti itu. Jadi nyerah di lari. Tapi kalau kita masih sekuat tenaga untuk mengontrol ini tangan masih dalam genggaman, sekuat tenaga kita mempertahankan dia tergenggam, nah sekuat tenaga orang lain untuk mempengaruhi kita atau untuk mencoba membuka genggaman tangan kita, mereka tidak akan bisa. Letaknya di situ. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ada stimulus respon yang selanjutnya. Saya ini loh bisa mengontrol orang lain. Padahal pada teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memberikan masukan bisa, memberikan saran bisa. Keputusan dan hasil akhir ada pada diri orang tersebut. Kita tidak punya hak dan kita tidak punya kewajiban untuk mengubah seseorang. Kita tidak boleh mempengaruhi siapa. Tapi kita boleh untuk memberikan saran, memberikan masukan. Selanjutnya, memaksa atau pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Di stimulus responnya seperti itu. Padahal pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak boleh memaksa. Intinya hanya itu, kita tidak boleh memaksa. Ketika kita sudah membujuk rayu anak-anak untuk belajar, memberikan motivasi, membujuk rayu, ayo kita belajar, ayo kamu ini mau jadi apa, ayo. Ketika dia tidak mau mengikuti aturan-aturan yang kita buat di dalam kelas, kita kan cenderung memaksa ya untuk saat ini ya. Padahal sebenarnya untuk teori kontrol tidak. Mari kita berkolaborasi dengan anak. Kita menanyakan kepada anak, kamu ingin belajar seperti apa? Pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan di dalam kelas? Kamu menginginkan kelas yang seperti apa? Mendambakan, memimpikan pembelajaran yang seperti apa? Kemudian kita menciptakan pilihan-pilihan baru dengan menghadirkan media, menghadirkan suasana pembelajaran yang mungkin selain memberikan media pembelajaran yang menarik, kita bisa menggunakan video. Itu media ya, video. Terus kita keluar kelas, kita rekreasi aja di sekitar sini. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu sewa bis, sewa angkutan umum, no. Tidak perlu. Ketika kita melihat ekosistem, contoh di pembelajaran IPA, ayo kita mempelajari ekosistem. Tahu nggak ekosistem itu seperti apa? Kalau anak-anak tidak punya bayangan, mari kita ajak anak-anak untuk keluar. Nah, kita menciptakan atau memberikan pilihan-pilihan baru. Kemudian, yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kita dulu kan selalu berpikir kayak gitu. Sebelumnya kita memiliki stimulus respon bahwa model berpikir itu menang atau kalah. Pilihannya hanya itu, ya kan? Menang atau kalah. Kalau saya melakukan hal ini, saya harus menang. Ketika saya kalah, ya sudah, berarti semuanya sudah selesai. Tapi pada teori kontrol, kita tidak akan mengenal hal semacam itu. Kita akan sampai pada model berpikir
menang dan menang. Apapun hasilnya, kita tetap menang karena kita sudah melewati proses, dan proses inilah yang betul sekali. Proses inilah yang kita hargai. Mari kita melihat ada yang namanya makna disiplin. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini, apa menurut Anda makna disiplin? Makna disiplin di sini adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, sebuah keteraturan, sebuah kepatuhan atau peraturan. Itu makna dari disiplin. Padahal kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul sekali. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ketika kita meminta anak-anak atau meminta murid di sekolah kita untuk disiplin, hukuman itu tidak boleh dilakukan. Itu option paling akhir. Kita berikan kata tertib, dulu kan gitu ya. Kita berikan kata tertib, kita memberikan tulisan yang ditempel di kelas-kelas, di tempat-tempat yang strategis untuk menciptakan ketertiban dan disiplin. Dan ketika ada 1-2 murid yang tidak melaksanakan kata tertib tersebut, kita akan memberikan hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menciptakan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, padahal dalam keadaan kita di sini ya, makna disiplin itu adalah apa? Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi dari makna disiplin di sini adalah kita mencoba untuk saat ini dalam pendidikan merdeka itu mendisiplinkan anak tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Kita kalau dulu kan, kamu harus melakukan ini, kamu harus melaksanakan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau melanggar itu semua akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika sudah ada kata disiplin, anak-anak itu lama-lama gak nyaman karena dia harus patuh, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya kita mau mencoba untuk anak-anak itu patuh, tapi untuk saat ini kita tidak bisa. Tapi kita bisa mencoba untuk memunculkan rasa atau potensi menuju sebuah tujuan yang perubahan paradigma pada teori kontrol itu kita bisa lakukan dengan ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengkontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita melakukan ilusi-ilusi semacam itu. Di slide saya tertampil ada disiplin positif, ada sebuah bagan tentang teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, kita lihat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain atau Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini sesuai dengan makna disiplin bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini, disinilah makna disiplin. Karena yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa mengontrol kita. Saya pun tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Apalagi ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran, kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan masukan, memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini maksudnya adalah kita mau atau kita bisa memberikan teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik di sini adalah untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang motivasi
intrinsik yang masuk kita adalah untuk menghargai diri sendiri, memberikan motivasi kepada siswa atau murid untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas nilai-nilai kebajikan universal itu isinya apa saja. Dan yang sekarang kita lakukan dan bisa kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ada lagi yang namanya model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru sesuai dengan teori kontrol yang saya sebutkan sebelumnya. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, kita bisa menempatkan diri kita sebagai penghukum, kemudian kita membuat rasa bersalah kepada siswa, kemudian kita menjadi seorang teman untuk siswa kita, kemudian kita sebagai pemantau kegiatan anak-anak, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, inilah model atau cara kita berpikir menang. Kemudian ada lagi yang namanya segitiga restitusi, di mana kita menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan siswa, kemudian menanyakan keyakinan. Kita akan bahas nanti di belakang. Selanjutnya ada yang namanya realisasi atau realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan Bu Dina beda, saya dengan Bu Dini beda pandangannya tentang dunia ini. Apalagi yang beda gender ya, seperti saya dengan Pak Adi mungkin. Saya dengan Pak Heri juga akan sangat berbeda, karena dari bentuk usia, dari bentuk usia. Saya dan Pak Adi juga bisa berbeda dari segi usia, karena saya lebih usia dari segi usia, pengalaman dan lain sebagainya. Itu cara memandang atau memberikan gambaran tentang dunia itu pasti berbeda. Kemudian kita melihat pada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia di sini disebutkan ada di mana dia bertahan untuk hidup. Ya kan, kebutuhan manusia itu yang pertama bertahan untuk hidup. Yang kedua, penguasaan. Ya pastilah setiap manusia tujuannya atau kebutuhan dasarnya itu dia butuh penguasaan. Menguasai sebuah materi untuk siswa ya, kita lihat untuk murid terlebih dahulu, dia bertahan hidup dengan belajar. Penguasaan, dia harus menguasai pembelajaran yang dia mau. Misal, dia ingin bisa menggambar, jadi dia harus belajar menguasai teknik menggambar. Kemudian dia butuh kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelas. Kemudian selanjutnya dia butuh kesenangan dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah di sini saya memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakangnya. Nah, di sini setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan sesuai dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada tahun 1984. Sebelum saya lahir pun sudah ada teori kontrol sebenarnya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini disampaikan oleh Diane Goshen pada tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi seperti yang ada di bagian tadi. Nah, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi yang muncul untuk dalam perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Ya, ini yang namanya motivasi eksternal. Contoh pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi ya kalau kita atau saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya karena dia sudah menjadi siswa yang lebih rajin. Nah,
apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, murid menanyakan kepada dirinya sendiri, apa yang saya dapatkan ketika saya mengerjakan PR? Nilai, ujian, itu paling penting. Anak-anak siswa, murid itu paling senang dapat ujian. Bagus sekali. Sekarang kita kan kurang ya untuk hal-hal verbal semacam itu, kita banyak sekali yang kurang di sini. Apalagi di zaman saya itu senior-senior saya itu memang banyak yang kurang atau yang miskin dengan hal-hal verbal. Bagus sekali, bajumu rapi sekali hari ini. Wangi. Kamu penampilannya rapi. Bu Dika suka, Bu Dika seneng. Besok kalau ke sekolah rapi seperti itu ya. Kalau ada anak yang mengerjakan pekerjaannya dengan bagus, misal membuat batik dengan benar, menggambar batik yang bagus, atau membuat mind mapping bagus, kamu bagus sekali. Kelompoknya siapa saja, kalian bagaimana? Menanyakan, memberikan masukan dan memberikan pujian, itu anak-anak akan sangat termotivasi. Nah, ini motivasi dari eksternal, atau dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, disinilah yang namanya motivasi internal untuk mencapai tujuan disiplin positif. Nah, untuk menghargai diri sendiri, mereka punya cita-cita, punya keinginan. Hal ini bisa muncul dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya belajar dengan giat? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya belajar olahraga dengan rajin? Olahraga dengan rajin, sehat. Saya akan menjadi apa jika saya belajar dengan giat? Pintar, bisa mencapai nilai yang. Nah, itulah untuk menghargai diri sendiri. Oh, berarti nanti saya bisa dipuji. Oh, saya bisa mendapatkan nilai yang bagus, badan saya lebih sehat ketika saya rajin berolahraga. Nah, di sini arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, mampu, cerdas untuk memerintah diri sendiri. Dari mana sih sebuah perubahan itu terjadi? Siapa yang bisa mengkontrol diri kita? Nah, pertanyaannya kan dari situ kan tadi nyambung ke sini. Nah, ketika kita sudah mampu untuk mengkontrol diri kita sendiri, memunculkan keinginan kita sendiri menjadi lebih mulia, mencapai tujuan yang lebih mulia, disitulah istilah merdeka ini bisa kita capai. Bukan hanya lepas dari perintah orang lain, tapi kita juga cakap dalam membuat perintah untuk diri kita sendiri. Disiplin positif tercapai, ya kan? Terus nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Kita tidak boleh jadi orang yang takabur, istilahnya semacam itu. Dipuji orang terlalu berlebihan, itu maksudnya kan penghargaan. Kemudian kita mendapatkan banyak sekali sertifikat. Kita memiliki atau kita mendapatkan banyak sekali piala. Kita punya banyak sekali rencana. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau menurut saya itu sebuah hukuman buat saya. Saya menyadari hal semacam itu. Mungkin kita dibombong, kita disenangi oleh orang-orang. Kalau menurut saya itu sebuah hukuman buat saya. Ada promosi untuk menjadi ini. Saya mengenal ada kalimat semacam ini. Kita dipromosikan untuk menjadi seseorang, istilahnya sebagai ketua kelas lah, sebagai ketua organisasi misalnya. Itu sebuah penghargaan sekaligus hukuman kalau menurut saya. Yang pertama penghargaan, oke, kompetensi saya diakui. Kecakapan saya, kemahiran saya, kreativitas, aktivitas saya dihargai. Betul, terima kasih untuk hal semacam itu. Saya ditunjuk dan saya mampu. Sebuah amanah. Tapi bagi saya itu juga sebuah hukuman. Kenapa begitu? Karena mungkin ada beberapa orang, ABCD, ada yang ingin mencoba, mengetahui sampai di mana ini orang kompetensinya, sampai di mana persistemnya, sampai di mana batasan kekuatan dia. Ketika kita menjadikan dia seorang pemimpin, di situ saya menyadari hal semacam itu. Lama-kelamaan banyak sekali organisasi yang saya ikuti, banyak sekali kegiatan yang saya ikuti, ternyata menjadi seseorang yang dipilih seseorang
atau orang banyak, halayak ramai, diberikan sebuah amanah adalah juga mata pisau. Iya, mata pisau juga pisau bermata dua. Karena apa? Penghargaan menurunkan kualitas. Betul. Sudah ranking 1 murid, sudah ranking 1 ya. Sudah diberikan ranking. Nah, penghargaan sebuah ranking itu kan penghargaan. Dulu kita waktu sekolah itu kan zaman saya, Mbak Dini, Pak Adi dan teman-teman yang ada di sini itu kan hampir seangkatan dengan saya, di bawah saya paling juga berapa tahun ya? Itu masih dengan kurikulum yang sama seperti saya. Itu kan masih ada ranking. Kita K13 aja ya, yang tidak ada ranking kan ya. Nah, ranking itu sebuah penghargaan Bapak Ibu. Dan di sini dia bisa menurunkan kualitas. Pertama, ketika anak-anak atau murid kita mendapatkan ranking 1, 2, 3, dan 10 besar paling tidak, itu dia bisa menurunkan kualitas mungkin pembelajarannya. Karena menurut dia, sudahlah, aku sudah bisa, aku sudah mampu, aku sudah punya ranking yang bagus. Yang di bawah 10 besar coba, kemampuanku hanya sebatas. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Kejadian-kejadian di sini banyak seperti itu. Kemudian, penghargaan menurunkan kreativitas. Ketika rankingnya sudah bagus, dia umpah-umpahan, maaf ya pakai bahasanya kayak gitu, dia terlalu sombong, menyombongkan diri, nggak ada kreativitas. Kita juga tidak tahu dia menggali kreativitasnya dari mana. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Setelah dia mendapatkan ranking 1 ya sudah selesai. Menurut mereka kan seperti itu. Selanjutnya kita lihat tindakan guru. Nah sekarang kita lihat ya tindakan guru. Kalau ada hal semacam ini, masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Ini seharusnya saya tutup terlebih dahulu karena kita mau coba-coba untuk ini menebak. Ya. Nah ternyata mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat sekolah, masuknya adalah hukuman. Kemudian lari dari rumah main basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, itu juga termasuk ada hukuman. Mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pandemi ya, itu masuk ke hukum. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret, itu termasuk konsekuensi. Kita harus membedakan itu ya, bisa ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, masuknya ke konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolahan karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Jadi tadi ditutup, aku lupa. Oke, lanjut ya. Kita lihat mana perbedaan. Kita kan tadi sudah membahas tentang mana konsekuensi, mana hukuman. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Apa itu konsekuensi? Nah, yang kita tahu hukuman adalah betul sanksi yang kita berikan kepada anak ketika melakukan sebuah kesalahan. Konsekuensi hampir sama. Cuman kayaknya sepertinya lebih berat pada hukuman daripada konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, masuk pada hukuman. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, karena dia akan for the life. Kemarin aku dihukum. Bahkan sampai sekarang pun kita mau soyoan, ada nggak sih yang masih ingat ini anak-anak dan masih ingat nggak dulu waktu kita sekolah di sekolahan itu hukuman apa yang paling berat yang pernah kita rasakan? Saya pernah dulu. Ya ada. Masih ingat kan? Nah disitulah. Kok jadi kesini? Nah, iya kan? Untuk jangka waktu yang lama. Karena pas sekarang tuh kita masih ingat. Kita punya rasa sakit hati maupun rasa sakit fisik. Dicewek, diceples tangannya. Nah kan? Itu kan hukuman dulu. Terus bedanya, sesuatu yang di sini. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu yang pendek. Nah gitu. Kita harus mengganti hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu bagi anak yang membenci kedisiplinan. Konsekuensi. Nah, di sini ketika hukuman itu dilakukan, anak-anak akan membenci yang namanya kedisiplinan. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, dia akan menghargai rasa disiplin. Nah, hukuman adalah sebuah paksaan. Sementara di sini ada yang namanya ketika konsekuensi diberikan, dia ada stimulus dan respon. Seperti tadi kan. Ayo dilap mejanya, karena kamu kan tadi udah menumpahkan air minummu. Ayo ambil dilap sendiri. Ada stimulus yang kita berikan, kemudian anak menanggapi stimulus itu dengan mengambil lap, melakukan pekerjaannya. Jangan buang sampah sembarangan.
nanti akan kena hukuman. Bayar denda, hukuman atau konsekuensi? Tapi kamu sudah buang sampah sembarangan. Sekarang ambil sampahmu, buang ke tempat sampah. Masuknya ke konsekuensi. Bersihkan kelas, sekaligus ambil pungut sampah yang ada di sekelilingmu, kemudian masukkan ke tempat sampah. Ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Ketika dapat hukuman, kecenderungannya apa? Besok pagi murid gak datang ke sekolah. Benar gak? Tapi kalau kita hanya memberikan konsekuensi yang tidak bawa alat peragaan ini, tidak membawa buku atau tidak membawa peralatan untuk praktikum, bisa bergabung dengan temannya atau bisa membantu teman yang melaksanakan praktikum. Jadi anak bisa menyesuaikan diri. Kalau yang tadi dihukum langsung nggak boleh ikut pembelajaran, waduh besok pakai angkat anaknya Pak Bu, ya kan? Nah, hukuman menciptakan konsep diri yang buruk. Dia akan malu, dia akan minder. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, dia akan memiliki konsep diri yang anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, untuk menghindari hukuman, anak berbohong. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, tidak akan dilakukan lagi. Kalau nanti saya menumpahkan air di manapun, air minumku tumpah, berarti aku harus ambil lap untuk ngepel, untuk membersihkannya. Kalau saya membuang sampah sembarangan, ya saya akhirnya dibuang ke tempat sampah. Kalau kelasnya kotor, segera dibersihkan. Kemudian hukuman akan menciptakan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan rasa tidak dihargai. Dan kalau konsekuensi, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau diberikan time. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menjelaskan tentang ya inilah di sini. Nah, kita akan menciptakan dua jenis yang namanya identitas gagal dan identitas yang sukses. Hal ini dari mana? Ketika kita menciptakan sebuah hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu akan terjadi. Terus perasaan tidak nyaman dalam waktu yang jangka panjang, dia akan menjadi sebuah korban atau seorang korban yang menginginkan keadilan. Anak-anak atau murid di kelas kita akan merasa tersakiti, ada perilaku pasif, agresif yang sangat meningkat. Jadi kita akan ketika kita memberikan sebuah hukuman, akan ada identitas gagal pada siswa atau pada murid kita yang tercipta di sini. Ya kan? Jadi jatuhnya itu negatif. Ini yang akan muncul ketika kita memberikan sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita lihat konsekuensi ini kan memang harus terjadi. Tapi anak kan punya opsi-opsi yang lebih ringan, semacam itu. Akan terjadi sebuah netral, ya kan? Ada perasaan netral di sini, ada perilaku netral yang terjadi. Kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, disinilah kita harus mengubah paradigmanya itu ke situ. Dari yang tadinya menciptakan identitas gagal pada siswa dengan memberikan hukuman, karena jatuhnya adalah negatif, kita akhirnya akan menciptakan, kita harus menciptakan identitas yang sukses pada murid kita dengan yang namanya disiplin. Itu akan muncul ketika kita memberikan konsekuensi. Karena di sini jatuhnya netral. Nah, perasaan tidak nyaman itu akan diabaikan ketika anak-anak sudah mulai membuat restitusi. Apa? Restitusi adalah pilihan yang dilakukan oleh anak. Bagaimana kita memberikan memberikan stimulus, respon yang diberikan oleh anak. Ketika kita sudah memberikan stimulus kepada anak, ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu, kita harus tahu dulu kesalahan anak ini dilakukan, dia memilih melakukan bersikap atau berperilaku seperti itu. Kita harus tahu tujuannya apa. Kita harus memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada anak itu, yang kamu lakukan itu sudah benar atau tidak, sesuai dengan keyakinan dirimu apa tidak. Misal, melepas sepatu di dalam kelas ketika tidak pembelajaran olahraga atau BCOK, benar apa tidak? Tidak. Karena apa? Terus kamu lakukan itu karena apa? Kakiku gatel, saya mau main air, kamar mandi, takut basah. Nah, kita harus tahu dulu kan tujuannya apa. Jadi ada masalah yang terpecah. Nah, murid belajar bertanggung jawab dari situ. Itulah fungsinya dari restitusi. Nah, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang restitusi.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita kan tadi sudah menanyakan tujuannya apa, bagaimana, kenapa dilakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Kita hanya memberikan stimulus. Jadi anak nanti yang akan merespon, oh ini benar, salah, ini bisa dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, sesuai dengan keyakinan diri mereka. Kembali lagi, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Kita sendiri. Anak-anak juga punya pilihan. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Inilah yang dimaksud dengan restitusi. Selanjutnya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman kepada anak itu. Kita tidak langsung menjudge dia salah. Anak-anak itu, apalagi untuk usia siswa SD, itu masih bisa yang namanya diubah, digandani. Istilahnya semacam itu. Misal kalau ada anak klepto, aduh gila, ada anak sudah klepto di kelas yang sangat rendah sekali. Kita tidak boleh memberikan hukuman pada anak itu, karena pertama ketika kita memberikan hukuman kepada dia, tidak secara personal, dibantu atau didampingi dengan orang tuanya, kita sudah melakukan kesalahan yang sangat besar sekali. Ibaratnya seperti itu. Karena apa? Kita sudah menjudge. Memberikan hukuman pada anak itu menjatuhkan mentalnya, membuat dia rasa malu. Itu tidak akan mengubah apapun, tidak akan menyelesaikan masalah, dan tidak ada yang namanya pembelajaran dari sebuah kesalahan. Kita langsung menjudge dia, kamu salah, kamu akan buat kesalahan. Apalagi kalau sampai di video, oh my goodness, no. Jangan sampai kita membuat video tanpa persetujuan anak. Ini harus dipahami, ya. Saya bukan menggurui Bapak dan Ibu yang ada di sini, tapi untuk saat ini penggunaan media itu luar biasa. Kita tidak bisa membuat video tanpa persetujuan anak. Silakan Bapak dan Ibu tanyakan kepada siswa-siswa di kelas saya. Saya pasti ketika mau membuat video itu menanyakan terlebih dahulu, boleh tidak jika membuat video pembelajaran tentang kalian, tentang proses pembelajaran kita. Nanti Budika upload ke YouTube. Kalian belajar di dalam kelas, saya foto, saya video, boleh nggak? Kalian belajar kelompok di dalam kelas, boleh nggak di video, di luar kelas, boleh nggak di video? Saya selalu menanyakan hal-hal semacam itu, karena kalau tidak ada persetujuan dari anak, kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Apalagi mau dipakai untuk istilahnya barang bukti ya, atau apapun, itu nggak boleh. Penggunaan media saat ini itu luar biasa tajam. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan siswa dengan siswa, murid dengan murid, murid dengan guru. Kemudian ada tawaran, ditawarkan. Bagaimana kalau menurut kamu sudah benar apa belum? Jadi kan ada penawaran. Jadi dia kan berpikir, ada proses berpikir kritis. Bukan memaksa. Kamu harus begini, benar. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menurut kamu masuk kelas pakai sepatu ketika ada teman sedang ngepel, benar? Menurut kamu mencoret-coret tembok, benar? Menurut kamu buang sampah, benar? Tidak di tempat sampah, buang sampah sembarangan, benar? Anak-anak akan melihat ke dalam dirinya. Oh, kalau aku jadi orang yang ngepel, pasti aku akan marah. Macam itu. Kalau aku jadi guru juga pasti aku akan marah kalau ada muridku mencoret-coret tembok. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita melihat yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita melihat tujuannya itu apa dengan dia bersikap seperti itu. Saya kan dulu pakai sepatu masuk ke dalam kelas, habis itu mau naruh tas, habis itu mau keluar lagi kok. Kan nggak boleh, karena peraturan kelasnya kalau ada orang sedang bersih-bersih di dalam kelas, semuanya harus di luar yang tidak ikut bersih-bersih. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena dia ada yang namanya dialog dengan dirinya sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita akan melihat dari sini karakter siswa terbentuk. Oh, anak ini jadi anak yang tegang rasa.
Oh, anak ini bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Oh, anak ini memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semacam itu. Itu akan muncul dari restitusi. Ketika kita sudah membuat restitusi itu. Fokus pada solusi. Nah, kita fokusnya pada solusi, bukan pada tindakannya. Nah, kalau solusi yang terbentuk ketika kita melakukan restitusi dengan murid-murid kita di dalam kelas itu seperti apa? Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berusaha untuk dikembalikan lagi hubungan yang baik antar siswa. Yang tadinya satu melakukan kesalahan, satu ngekong mengatakan kalau dia yang benar. Nah, dua anak ini kita bisa pertemukan. Benar nggak kamu nggak? Kamu bertengkar di dalam kelas. Tadi karena apa? Main bola karena kepala gini. Ketika sudah mencapai masalahnya sudah terpenuhi, maksudnya sudah tahu lah inti masalahnya seperti apa, kita buat restitusi. Yang satu sudah mengakui kesalahan, yang satu sudah mengkonfirmasi bahwa kesalahan itu benar dilakukan, kemudian saling memaafkan. Jadi dikembalikan lagi pada kelompoknya. Baik, selanjutnya kita pada keyakinan kelas. Ini sudah sangat sering muncul keyakinan kelas. Kalau dulu saya menggunakan istilahnya kontrak kerja. Sebelum ada kurikulum merdeka, juga sudah menggunakan yang namanya kontrak kerja. Jadi setiap pembelajaran di awal semester itu saya melakukan yang namanya kontrak kerja. Tapi untuk saat ini, inilah yang namanya keyakinan kelas. Mari kita bahas lebih lanjut apa itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Karena kita yakin dengan menggunakan helm kita akan lebih safety, kita akan lebih selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Covid ya, kenapa? Agar kita tidak tertular Covid. Betul, itu keyakinan kita. Oh, ketika kita sudah seperti itu, berarti kita nggak akan ketularan Covid. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti telat? Karena ada konsekuensinya ya. Kalau kita datangnya telat, kita ketinggalan pelatihan, nggak dapat kawang saku. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan terah. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan. Kita lihat budaya positif. Di sini kan kita membahasnya tentang budaya positif ya. Budaya positif itu ada gagangnya semacam ini. Budaya positif akan membentuk lingkungan yang positif, kemudian akan membentuk keyakinan kelas yang seperti apa, dan akhirnya akan membentuk peraturan kelas ya yang disepakati. Apa sih ini? Kita bahas lebih jelas. Ada beda peraturan kelas dan beda keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas semacam itu, ya kita menggunakan kalimat perintah. Dilarang mengurangkan peraturan kelas. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, gagah-gagah, berganti atau menunggu orang. Tapi kalau keyakinan kelas, kita menggunakan kalimat yang lebih enak didengar sesuai dengan keyakinan kita. Yakni menghormati orang lain, keselamatan menghargai orang lain, sabar. Pokoknya semacam itu. Itulah keyakinan kelas. Jadi kita bermusyawarah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini masih ada lagi, ya kan? Oh maaf. Sama. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu muncul dari diri anak-anak sendiri. Saya membuang sampah pada tempatnya, ya, jadi lebih enak gitu. Jadi kelas itu lebih nyaman karena anak-anak buat kesepakatan kelas, anak-anak buat peraturan sendiri, disepakati, musyawarah, mufakat, selesai. Dan ketika mereka melanggar atau membuat sebuah pelanggaran dari sini, melanggar dari ini, ini ada prinsip dari kelas. Nah, melanggar dari ini, karena ini yang buat mereka. Jadi mereka itu punya konsekuensi. Apa tadi? Nah, kalau saya membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti nanti saya akan membersihkan kelas. Kalau saya tidak menghormati orang lain, tidak menghargai barang milik temannya, membuang atau mencuri, maaf bukan mencuri ya, istilahnya kayak steal deh, delik K, 4K.
berarti dia tidak menghargai atau menghormati temannya. Nah, kita lihat selanjutnya ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bagian di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Ada yang namanya ingin diterima, rasa kasih sayang. Murid pun sama, masuk ke dalam kelas mereka ingin dikasih sayang. Dari siapa? Dari teman-teman, sesama teman-teman di dalam kelas. Mereka ingin diterima, ada rasa kasih sayang dari guru, dari teman-teman, dan semua warga sekolah. Penguasaan, menguasai semua materi pembelajaran, menguasai keterampilan dalam berolahraga, berkesenian, menguasai teman-temannya, enggak begitu ceritanya. Menguasai apa yang dia mau dalam arti Kemudian kesenangan, mereka juga butuh kesenangan. Murid-murid juga butuh kesenangan. Misalnya, Bu, aku senang belajar. Bu, kesenian itu kan banyak sekali ya, cabangnya sekali ya. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni kriya. Apalagi seni-seni ini, anak-anak bisa memilih di situ. Dia memilih kesenangan yang seperti apa. Nah, di situ akan kelihatan dia bakatnya di mana. Bu, aku hari ini pengen belajar IPA. Bu, aku ingin belajar IPA yang apa? Yang bagaimana? Mau yang ekosistem, mau bedah tatak, mau bedah ini dia shopper apa sih itu belalang kayak gitu. Nah, ini nanti akan muncul dari semua ini akan muncul yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita jelaskan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, dan yang dianggap identitas paling berhasil karena dia dari kontrol diri adalah manajer. Bisa dibahas, bisa dibaca terlebih dahulu karena di situ ada jenis perbuatan guru. Kalau dia di penghukum itu biasanya dia menghadir, menunjuk. Tapi kalau membuat rasa bersalah, dia ceramah kayak ustazah. Dia ceramah aja mengatakan seharusnya kamu gini. Ibu kecewa loh kalau kamu jadi orang kayak gini. Kemudian sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi misalnya kamu meminta ibu bapak ibu guru yang ada di sini tuh meminta kepada anaknya muridnya supaya tidak ini, ayolah dirayu, muridnya tuh dirayu, ayolah jangan kayak gitu nanti ibu sedih. Ayolah, nggak boleh. Kamu tahu kan, nggak boleh. Kamu nggak mau sih bantuin ibu. Terus sebagai seorang pemantau, dia menghitung dan mengukur, tidak menggunakan kata-kata apapun, tidak menggunakan kalimat yang seperti apapun, tapi dia hanya menghitung dan mengukur. Apapun peraturannya, kamu salah. Apapun peraturannya, kamu. Kalau yang menjadi manajer, dia mengajukan pertanyaan dan ada solusi. Di sini kita sebagai guru bisa menempatkan diri kita ketika kita melakukan konseling ini ya. Ini tuh lebih pada konseling atau pada keseharian siswa ketika siswa melakukan potensi kesalahan. Peta kita seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, saya merasa kecewa sekali dengan kamu ketika ada kalimat semacam itu, pernyataan semacam itu. Siapa yang mengatakannya? Yaitu tadi pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Kemudian, kamu itu loh gak pernah benar. Kamu tuh pasti selalu salah. Yang dilakukan tuh selalu salah. Disuruh pasti salah. Nah, inilah kalimatnya penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu guru. Di sini dia membujuk. Jadi dia sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Gak boleh melakukan sebuah kesalahan loh. Ya, aku nggak tahu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, sini kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu susah dikasih tahu. Kamu masih aja nggak bisa belajar membaca. Nah, ini maksudnya tuh kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah kami tentu punya pernyataan mengapa melakukan. Nah, di sini kita mulai dari memvalidasi kebutuhan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita lakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah memvalidasi kesalahan.
benar kamu melakukan itu, benar kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian menyatakan apa ini? Menanyakan. Menanyakan kepastiannya. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Bukankah kamu, misal ya, nanti ada contoh, nanti akan saya berikan contoh ketika saya melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak di dalam kelas. Ada contohnya. Nah, selanjutnya ini menstabilkan identitas terlebih dahulu. Inilah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dengan cara guru berkata semacam ini. Oke, selanjutnya memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan ya ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nanti ada contoh. Nanti akan saya berikan contoh ketika saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimatnya bisa seperti ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Nah ini refleksi pengalaman saya mengikuti pembelajaran hari ini. Ini nanti akan saya tanyakan pada teman-teman. Oke, selanjutnya terima kasih. Oh ya, saya sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Ibu. Baik. Sekarang hari ini Bu Dika mau mengajak kalian untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Sudah pernah mendengar belum istilah kesepakatan kelas? Sudah. Belum ya? Belum pernah. Kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Di sini kenapa juga meminta kalian atau mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas agar nantinya pembelajaran yang kita lakukan itu lebih efektif. Kalian nyaman di dalam kelas, nyaman dalam belajar, kita juga nyaman ketika mengajar. Jadi keadaan kelas akan lebih kondusif, kalian gampangannya enak untuk menerima pembelajaran. Sebelum kita masuk ke kesepakatan kelas, kita akan membuat yang namanya keinginan dulu. Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Bersih, Mbak Ais bilang bersih. Nyaman. Mbak Asif bilang nyaman. Rapi. Disiplin. Bagaimana untuk menciptakan sekolah yang rapi atau kelas yang rapi? Kalian harus melaksanakan piket, pinter, melaksanakan piket. Kemudian bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman? Bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman? Ketika pelajaran tidak boleh ngobrol, ya kan? Ketika mau ke kamar mandi harus izin, seperti itu. Ketika ada PR juga. Baik. Nah, di sini jika punya stick note, silakan nanti kalian isi, kalian tulis. Kalian bagi, nanti setiap anak akan mendapatkan satu. Silakan ditulis. Silakan ditulis ya. Kesepakatan kelas yang kalian inginkan itu seperti apa? Kesepakatan kelas yang kalian inginkan itu seperti apa? Nanti kalau sudah kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di Oke, yuk langsung ditulis sekarang. Kesepakatan kelas yang kalian inginkan seperti apa? Misalnya, ingin kelasnya rapi. Ingin kelasnya rapi, berarti kalian harus melaksanakan piket yang seperti apa? Rapi, disiplin,
Lulul. Aman. Aman. Nah, yang kalian inginkan itu. Kemudian kalian di situ. Kemudian nanti ayo ditulis sekarang. Silakan ditulis sekarang. Sudah? Sabon? Kalau sudah, yuk maju ke depan yuk. Silakan ditempel satu. Maju satu aja, jangan semuanya ke depan. Satu, oke. Satu, belakang. Ya. Ini adalah hasil dari kesepakatan kelas kalian. Oke, ini adalah hasil kesepakatan kelas kalian. Ada disiplin, ada rapi nyaman aman bersih, ada keselamatan diminta izin, tidak berjaga di kelas. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan menyepakati kesepakatan kelas ini. Karena kesepakatan kelas ini sudah kalian buat sebagai tata tertib kalian dari kelas 5, jadi kalian harus mematuhi apa yang namanya kesepakatan kelas. Mau ya? Mau? Jadi ya, kalau tidak menyepakati ini, tidak bersikap sesuai dengan kesepakatan kelas, kalian harus menerima yang namanya hukuman atau sanksi.